Shalom, jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tidak terasa kita akan kembali ke bulan Desember di tahun 2021. Di mana di tahun 2021 ini tidak hanya sekedar Natal yang kita rayakan, tapi juga kembali Maranatha mengadakan event Maranatha Gospel Music Festival. MGM ini sudah diadakan di tahun lalu, di tahun 2021, dan kembali lagi di tahun 2021 di volume kedua dengan lebih banyak peserta dan lebih besar lagi untuk menyambut kelahiran Sang Raja. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya berada di sini untuk menghimbau Bapak Ibu semuanya bahwa event-event yang kita adakan, termasuk Natal bersama di tahun ini, itu memerlukan biaya, memerlukan dana. Nah, oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu jemaat semuanya untuk dapat turut berpartisipasi dalam memberikan dana berupa persembahan. Di mana persembahan ini kami akan adakan di setiap minggu Bapak Ibu menonton ibadah yang dapat Bapak Ibu berikan melalui scan QR Code berikut ataupun melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Saya menghimbau Bapak Ibu agar dapat memberi sumbangan, tidak berapapun nilainya terserah, yang penting dapat turut serta untuk membangun, untuk menopang pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Shalom. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal, dan kita percaya sukacita Natal, damai sejahtera boleh ada bagi kita semua. Dimanapun kita berada saat ini, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami boleh ada di penghujung tahun 2020. Kami percaya Tuhan, biarlah sukacita damai sejahtera Allah tetap ada bagi kami. Biarlah Tuhan hari ini kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami boleh naik jadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji Tuhan dimanapun engkau berada. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biar sukacita kami penuh karena Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama katakan.
Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia bahwa Bapa mengutus anaknya Kristus Yesus datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Merayakan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya.
Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Mari sama-sama siapkan hati kita biar kita mau bersyukur. Siapkan tanah hati kita jadi tanah hati yang subur untuk ditabur dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Mari sama-sama naikkan syukur kita melalui pujian ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. The Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich because of what the Lord
bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala perkara yang boleh terjadi dalam hidup kami. Sepanjang tahun 2020, Tuhan sertai kami, Tuhan jagai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan pujian, pengagungan-Mu bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Ralabaya sandarabo, Jesus. Ya nalabaya sing, ralabaya sing. Ralabaya sakaralabaya sing. Haleluya, 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 haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Tuhan Yesus baik. Oh, teramat baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Lalabaya sini, lalabaya sana, lalabaya, lalabaya, lalabaya sana, lalabaya se, lalabaya se, lalabaya sana. Let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, biar Engkau saja yang layak kami puji, Kau saja yang layak kami sembah. Nama-Mu ajaib, Nama-Mu heran, Nama-Mu perkasa. Hari ini Tuhan kami akan dengar firman Tuhan. Hati kami siap ditabur dengan firman Tuhan. Kami siap Tuhan terima firman-Mu Tuhan di tanah hati kami yang subur. Biar bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami siap terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat-sahabat Kristus yang terkasih.
Pada pagi hari ini kita akan membahas dengan tema firman Tuhan, yaitu kekayaan orang-orang yang terpilih dari Efesus 1 ayat yang ketiga. Namun mari kita merendahkan diri terlebih dahulu, kita minta pengurapan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang ajaib, Bapa yang kekal, Tuhan Yesus Kristus yang mulia, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan telah memberikan pada kami kekuatan yang baru, urapan yang baru pada minggu yang ketiga ini. Tuhan Yesus memberikan kepada kami satu topik firman Tuhan, yaitu kekayaan orang-orang yang terpilih. Roh Kudus berikan hikmat, pewahyuan, Engkau yang mengajar kami, sehingga seluruh kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang bagi kerajaan-Mu. Urapi kami semua dengan roh hikmat pewahyuan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi remah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita buka Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat yang ketiga, satu perikop ini sampai ayat 14 tentunya. Ya, kekayaan orang-orang yang terpilih itu temanya. Nanti subtemanya kita akan lihat lebih dalam lagi. Ayat 3, demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Apa itu? Ayat 4, sebab di dalam Kristus Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi ini yang disebut predestinasi, predestination. Ya, sudah ditetapkan supaya kita kudus dan tak bercacat sebelum dunia dijadikan. Tuhan yang sudah memilih kita. Itu poin yang pertama. Dalam kasih, Ia, Tuhan, telah menentukan kita dari semula. Ditentukan loh dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya, ayat 8, kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ada wisdom, ada understanding yang Tuhan limpahkan. Sebab ayat 9, Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala. Jadi Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang ada di bumi. Jadi Kristus sebagai apa? Kepala segala sesuatu, bukan hanya kepala tubuh Kristus saja, seluruhnya. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Tuhan, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, closingnya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian. Roh Kudus adalah jaminan, guarantee bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Haleluya, amin. Jadi apa itu yang disebut kekayaan orang-orang yang terpilih? Ada dua secara garis besar. Yang pertama adalah predestinasi atau predestination. Ya, lalu Tuhan udah tetapkan nih, saudara dan saya ditebus sama darah Tuhan Yesus. Diberikan wisdom, understanding, ya, roh hikmat pewahyuan, bahkan kasihnya.
Tapi pertanyaannya, setelah saudara udah ditetapkan, apakah saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gerejanya, bisa nggak melenceng keluar dari rencananya? Ya, bisa nggak melenceng keluar dari rencananya? Coba tolong dijawab. Ini saya coba berdialog, ada di sini anak-anak Tuhan juga. Saya tanya sama Elia, bisa nggak rencana Tuhan yang disebut predestinasi udah ditetapkan, ya, buat kita menerima keselamatan, kita ditebus sama darahnya, kemudian Tuhan juga berikan hikmatnya, wisdomnya, diberikan pewahyuan, diberikan understandingnya, bahkan tanda kutip sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, lalu orang itu bisa melenceng dari predestinasi. Bisa terjadi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ada yang bilang nggak bisa. Kalau menurut Chris, bisa apa enggak? Bisa. Siapa dari 12 murid Tuhan Yesus yang Tuhan sendiri udah pilih, yang melenceng dari predestinasinya? 1, Yudas. Yudas dipilih sama Tuhan Yesus bukan? Pilih sama Tuhan Yesus. Ya, ini yang udah jelas-jelas di si Yudas. Ada lagi. Ya, Saul. Banyak loh. Bahkan sekarang aja lihat banyak hamba-hamba Tuhan kok ujung-ujungnya ada yang bunuh diri. Anak Tuhan bunuh diri. Apakah itu Tuhan salah? Enggak. Secara predestinasi enggak. Tuhan udah tetapkan dia, ditebus sama darahnya, dijagai, dilindungi, diberikan hikmat, pewahyuan, understanding, bahkan dimateraikan sama Roh Kudusnya. Lalu ujung-ujungnya kenapa? Kok dia bisa bunuh diri? Yudas bunuh diri loh matinya. Saul juga matinya bunuh diri. Benar nggak? Ya, puji Tuhan Elia cuma ngumpet doang. Nabi Elia ngumpet doang. Padahal tuh menang, wah, dikertak sama satu orang perempuan, Isabel, kabur dia tunggang langgang. Makanya jangan suka cari-cari cewek gitu kan. Nah, di situ ya. Jadi Bapak Ibu bisa meleset. Predestinasi Tuhan itu bagian yang Tuhan sudah tetapkan bagi saudara dan saya. Tapi ada bagian kita yang disebut free will atau kehendak bebas. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Satu paket, predestination and free will, itu menjadi kekayaan orang-orang terpilih. Lalu bagaimana dengan free will? Nah, hari ini kita akan lihat ya, Kejadian 2 ayat 16. Nanti kita lihat satu-satu. Ada yang disebut free will ini atau kehendak bebas ini dari Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Bapa memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini yang disebut free will. Kamu boleh makan buahnya dengan bebas. Semua. Tetapi ayat 17, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Dikasih kebebasan, masih bisa ngelanggar. Padahal semua pohon boleh dimakan, kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Free will ini, kehendak bebas ini yang dimainkan oleh iblis. Nah, manusia kadang-kadang nggak menyadari. Ya, kita harus mengerti bahwa di dunia ini ada yang disebut free will, kehendak manusia atau kehendak bebasnya manusia. Kemudian kehendak Tuhan, kehendak Bapa di sorga. Lalu yang ketiga kehendak iblis. Nanti ada ayat-ayatnya di sini. Ya, kehendak bebas begini. Saya sudah ditetapkan predestinasinya sama Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Si Didi tetapkan nanti sekarang akan menjadi hamba Tuhan. Tapi kalau waktu itu saya berontak, saya menggunakan free will saya nggak mau jadi hamba Tuhan, bisa nggak? Bisa. Tuhan bisa maksa nggak? Enggak. Padahal Tuhan udah kasih predestinasinya. Tuhan udah tetapkan dari dunia sebelum dijadikan. Tapi kembali lagi manusia punya yang namanya kehendak bebas. Itulah yang disebut kepribadian manusia. Manusia nggak kayak robot. Ya, udah disetting abis nih, tapi dikasih kehendak bebas. Tuhan udah settingin semuanya untuk terbaik manusia. Tapi manusia diberikan free will. Predestinasi
Dan free will ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini yang disebut kekayaan orang-orang yang terpilih. Kalau saudara sudah ditetapkan menjadi hamba Tuhan, menjadi nabi Tuhan, atau menjadi siapapun, apapun. Tapi kalau saudara masih menggunakan free will ini, menurut kehendak kita sendiri, kebanyakan seringkali jatuh. Ya, itu catat garis bawahi. Kita lihat dalam poin yang kedua, Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Karena pada hari terakhir ayat 22, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Saya nggak kenal kamu. Kecuali orang ini melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Jadi ada kehendak Bapa yang harus dikerjakan dalam predestinasi. Itulah kehendak Bapa. Tapi saudara harus bisa sinkronin dengan free will saudara. Dan ternyata kita nggak bisa nih pegang free will. Ya, saya ngalamin sendiri. Jadi begitu, wah saya ngerti. Kuncinya di free will nih. Ya udahlah Tuhan, saya serahin aja free will-nya kembali kepada kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu yang Tuhan Yesus ngomong. Ya, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku, kata Tuhan Yesus. Elia atau Kris disuruh jadi hamba Tuhan. Misalnya. Ya, tapi karena dia ngelihat, wah saya nggak mungkin, nggak bisa melawan. Tuhan tetap hargai. Elia malah maunya jadi misalnya apalah pengusaha yang sukses. Semua orang kan pasti begitu. Kris mau jadi politikus yang sukses. Tapi belum tentu loh kehendak Kris atau Elia itu yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, mau jadi dokter tanya, benar nggak memang kita ditetapkan untuk jadi dokternya Tuhan? Dokter dalam tanda kutip, dokter sorgawi. Politikus sorgawi. Karena manusia itu punya free will. Jadi dia lebih baik, gua maunya begini nih Tuhan. Tuhan tolong ya. Tuhan, jadi kita yang ngatur Tuhan. Kalau orang yang pegang free will tuh kebanyakan dia yang ngatur Tuhan. Nah, di sini dimanipulasi sama iblis. Ada kehendak yang namanya kehendak iblis. Satu lagi ya, dua poin lagi. Dalam konteks ini Tuhan Yesus sendiri bilang begini. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu destinasinya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Itu penggenapan predestinasinya Tuhan. Makanan saya, makanan kita melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Bukan menyelesaikan pekerjaan saya, bukan melakukan kehendakku pribadi, tapi kehendak Bapa di sorga. Ini tidak mudah. Makanya Roma 8 nanti kita bisa lihat ya. Lebih dalam lagi di dalam Roma 8. Tapi sebelum sampai di situ, kita lihat dulu dalam Yohanes 8. Tadi Yohanes 4. Sekarang Yohanes 8 ayat yang ke-44. Wow, ini Tuhan agak marah. Dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Yohanes 8 ayat 44. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, jadi keinginan iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri.
Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ayat 45-nya. Ya, jadi kehendak iblis itu ada. Kerjanya apa kehendak iblis? Nipu, curi, bunuh, binasakan. Itu kehendak iblis apa sih? Berbuat sesuatu yang licik, bohong, dusta. Makanya kalau orang selalu berdusta, bohong, tipu. Bapaknya iblis, bukan bapaknya Tuhan Yesus. Bapaknya dia tuh bukan Tuhan Yesus, karena tukang bohong, tukang tipu. Harus bertobat. Ya. Bagaimana dia mau melakukan kehendak Bapa di sorga? Orang dia kerjanya nipu, bohong. Curi, bunuh, binasakan. Makanya ini paling penting. Demi untuk melakukan kehendak dia pakai cara tipu. Itu kehendak iblis. Menghalalkan semua cara. Untuk apa? Dibinasakan orang ini. Bertobat. Jalan satu-satunya. Nggak ada cara lain. Minta dibasuh sama darah Tuhan Yesus. Basuh sama darah Tuhan Yesus. Dikuduskan kembali. Asal mau bertobat. Tapi ada manusia yang kadang-kadang, wah saya nggak salah. Enggak, saya nggak salah, yang salah dia. Nah udah tuh salah dia. Ini orang masih terjebak dalam tipu daya iblis. Tipu muslihat iblis. Kasihan manusia seperti ini. Walaupun dia Kristen. Dia ada di dalam jerat iblis. Dia ada di dalam tipu daya iblis. Yang salah dia. Saya yang paling benar. Nah udah. Dia adalah pendusta. Nggak ada kita yang benar. Yang benar hanya Bapa kita, Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Adanya kita self correction. Periksa diri kita. Yuk. Kalau ya katakan, ya. Kalau tidak katakan, tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Jadi nggak usah ada tipu. Tidak ada kebohongan dalam hidup kita. Ya. Nah ini penting sekali. Jadi ada kehendak Bapa di sorga, kehendak Tuhan, lalu kehendak kita, lalu kehendak iblis. Nah ini yang harus Bapak Ibu kita semua tangkap. Jadi kekayaan orang-orang terpilih ada dua bagian. Predestinasi itu merupakan kekayaan kita. Tapi juga free will. Free will ini yang kita nggak sanggup ternyata. Udah ada Tuhan, saya serahin. Nah saya udah lakukan itu. Tahun 90-an lebih, saya lihat, wah ini nggak, manusia kok bisa jatuh ya. Padahal udah ditetapkan ya. Karena ternyata punya free will. Dia masih mau melakukan kehendak dia, bukan kehendak Tuhan. Nah udah ada Tuhan. Ini free will-nya saya nggak sanggup, saya serahin ke Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak saya lagi. Artinya Tuhan boleh paksa saya. Ya, saya rela untuk Tuhan paksa. Jadi iblis gak bisa mendakwah. Lah Tuhan paksa si Didi jadi hambanya. Ya karena saya yang minta kok. Kalau secara daging kadang-kadang kita berontak. Aduh jadi hamba Tuhan capek. Maju kena mundur kena. Pusing. Ya, banyak pusingnya. Mau buat baik pun kadang-kadang orang bisa salah tangkap. Ya, buat benar kadang-kadang melawan. Ya, karena arusnya dunia ini kan banyak kan yang nggak benarnya. Ya, sulit loh kadang-kadang. Waduh. Tapi karena kita sudah menyerahkan kehendak kita, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Akhirnya Tuhan Roh Kudus lah yang menjadi jaminan. Garanti ini yang memampukan. Terus kita berjalan pada relnya Tuhan, pada kehendaknya Tuhan, pada rencananya Tuhan sampai akhirnya. Ya. Di sini dikatakan Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia, Kristus juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Mereka yang terpanggil, dan yang dipilih, dan yang setia. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, lebih sedikit lagi yang setia. Terpanggil, semua orang Tuhan mau panggil. Dari gelap kepada terang Kristus yang ajaib. Datang, yang meresponnya positif ya datang. Dia datang kepada Kristus. Terpanggil, dia meresponi panggilan Tuhan. Oke, itu tahap pertama. Tuhan maunya semua berbalik dari
kejahatan berbalik kepada dia. Itu Tuhan punya destinasi, kehendak dia. Tapi ada yang merespon, ada yang enggak. Yang merespon dari terpanggil, kemudian terpilih. Terpilih itu udah mulai ada seleksinya. Kita harus memiliki karakter Kristus supaya terpilih. Belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Belajar untuk memiliki hati yang lemah lembut. Compassion of God, itu hati yang lemah lembut. Belas kasihan Tuhan. Rendah hati artinya apa? Mau ditegur, mau dinasehati, mau berubah, mau bertobat. Itu rendah hati. Kalau salah, ya Tuhan saya salah, saya minta ampun. Kepada siapapun saya salah, saya mengaku salah, saya minta ampun. Ya, kalau mesti bayar harganya, ya bayar harganya untuk itu. Ya. Jadi itu bukti bisa terpilih. Jadi nggak gampang orang dari terpanggil udah oke lah menjadi dari gelap kepada terang. Tapi waktu di dalam terang ini nggak sedikit juga yang tidak memiliki karakter Kristus. Nggak ada kelemah lembutan, nggak ada kerendahan hati. Ya nggak mungkin jadi terpilih dia. Apalagi yang setia sampai pada akhirnya, sampai endingnya setia, kasih setia. Itu kekayaan orang-orang terpilih. Baru di Roma 8 ayat 28, 29 dan 30. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Titik. Enggak, koma. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau terpanggil nggak sesuai dengan rencana Tuhan, ya nggak bisa. Terpanggil harus sesuai dengan rencana Tuhan. Kehendak Tuhan. Bukan kehendaknya Kris, bukan kehendak Elia, bukan kehendak si Didi. Kehendak Tuhan. Kehendak Bapa di sorga. Ini baru Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Baru ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi serupa dengan Kristus. Ya, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka itu dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya! Rapture, dimuliakan itu artinya pengangkatan. Hasil akhirnya saudara dan saya rapture enggak? Itu aja. Ya, kalau sebelum rip dia bertobat, ya puji Tuhan dia juga bisa rapture. Tapi kalau dia rip dia belum bertobat, ya sudah. Bye-bye. Bye gone istilahnya. Bye-bye and gone forever. Berangkatlah selamanya. Kemana? Ke neraka. Ya, nah ini penting. Predestinasi, ya, dan free will. Free will ini yang kita nggak bisa pegang, kita balikin ke Tuhan. Adalah Tuhan, saya nyerah. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak saya. Lakukan apa yang menurut Tuhan baik dalam hidup saya. Saya nggak berhak lagi mengatur hidup saya. Tuhan yang berhak mengatur. Tuhan mau bikin saya jadi apapun, saya siap. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Yang mau terpanggil sesuai dengan rencananya. Jangan cuma ngomong doang. Bayar harganya untuk itu. Ya, bayar harga itu kebanyakan orang suka nggak mau. Nggak enak prosesnya Tuhan. Saudara bayangin ya, kayu, sebingkah kayu atau sepotong kayu, misalnya dipotong dari hutan, das, wah, pakai chainsaw, digergaji, buah, jatuh. Udah sakit nih, diseret ke pinggir sungai, dipaprasin dulu, dinaikin ke tongkang, diseret lagi lewat air, masuk dalam pabrik, sampai di pabrik dipotongin, kemudian diasah dia, ya dipakai pisau lagi, ya sesuai dengan ukurannya, kemudian diserut, udah dipotong, digergaji lagi, ya diserut lagi, kemudian dibentuk mau jadi apa? Mau jadi pintu, mau jadi jendela, mau jadi meja, diketokin pakai paku. Wah, proses lagi. Ya, kemudian baru berakhir diamplas yang halusnya. Baru dipakein pelitur atau pakai cat lagi, semprot lagi. Baru nanti ditaruhin kaca.
baru jadi bagus. Jadi satu bagian dari rumah atau itu furniture atau apapun. Tapi prosesnya berapa banyak, berapa panjang? Mau atau tidak? Kalau mau, ya berarti saudara harus menyerahkan free will saudara, kehendak saudara, menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Ini tidak mudah, predestinasi Tuhan ditetapkan, saudara terpilih, dipanggil. Tapi saudara mau nggak dalam prosesnya ini? Meresponin semua. Panggilan, pilihannya Tuhan, bayar harganya, pikul salib, sangkal diri, pikul salib, kemudian kadang hal-hal yang nggak masuk di akal. Ya, ikutin terus sampai pada akhirnya. Ya, indah pada akhirnya, pada waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau mengajar kami hari ini untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kekayaan orang-orang terpilih yang menjadi bagian dari kami, yaitu predestinasi dan free will. Kami mengerti kamu Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kami lagi, bukan juga kehendak pendusta, iblis. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang terpanggil, terpilih dan setia. Dan kuncinya kami mengerti kehendak Tuhan dan menyerahkan free will kami. Seperti contohnya Engkau Tuhan Yesus, Engkau menyerahkan seluruh kehendak-Mu menjadi kehendak Bapa di surga. Sekalipun Engkau harus banyak menderita, banyak mengalami fitnah, aniaya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan juga Abraham, bapa leluhur kami, yang terus juga membayar harga sampai akhirnya dia bisa masuk tanah perjanjian. Yusuf juga, Daud, Yosua dan Kaleb. Kami mengucap syukur Engkau mengajar dan mengajar kami. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kekuatan kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami hanya mengandalkan kekuatan Kristus. Roh Kudus tolong kami, urapi kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kau tolong kami semua di hari-hari terakhir, di bulan Desember ini, masuki minggu yang ketiga, kami mengucap syukur kalau kami boleh tetap berdiri teguh di hadapan. Semuanya karena kasih karunia-Mu semata-mata. Bukan ada kekuatan kami, tapi semuanya karena Roh Kudus-Mu, Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami, memateraikan kami, dan mengambil bagian semua apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami, penuhi kami. Biar kami mengerti predestination dan free will itu. Kami serahkan free will kami kepada-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami lagi. Terima kasih Bapa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Di Indonesia seperti di sorga. Berilah pada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Dan ampunilah segala kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dan saat ini Bapa, kami rindu menerima berkat dari Engkau sendiri. Mari kita angkat kedua tangan kita berdiri tegap di hadapan Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, biar kita boleh kembali kepada aktivitas kita sepanjang minggu ke depan, kembali kepada keluarga kita masing-masing dan menerima berkat daripada Bapa di surga. Berkat daripada Bapa di surga yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian mulai sore, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Haleluya. Amin.